Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Frog the River. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, scene berganti di aula utama klan iblis surgawi. Terlihat seorang pria parubaya yang kuat bertanya pada semua bawahannya. Dia berkata, "Apakah kalian sudah mengidentifikasi Pil Qinglin?" Tanya pemimpin dari klan iblis jiwa. Mendengar ini seluruh orang bawahannya bertukar pandang dengan ekspresi pahit. Sesaat kemudian mereka hanya menggelengkan kepala. Sampah, apa yang kalian lakukan? Hanya sebotol pil tingkat 2 tidak bisa dianalisis. Kirim seseorang untuk menemukan orang yang bernama Xiaoyan, ucap pemimpin klan iblis jiwa. Tiba-tiba suara wanita tua terdengar di balik tirai. Dia berkata, "Jangan salahkan mereka. Obat ini tidak sederhana. Itu adalah resep yang sempurna di zaman kuno," ucap wanita tua itu. "Leluhur Wan, mengapa kamu keluar?" ucap pemimpin klan iblis jiwa itu berdiri dengan hormat. "Jika aku tidak keluar, kamu akan berada dalam masalah," ucap wanita tua itu yang bernama Leluhur Wan. "Apa yang Anda rencanakan? Masalah ini tidak mudah. Bukankah Anda tahu bahwa ini adalah resep Kaisar Iblis Darah Tua selama bencana kuno?" ucap pemimpin klan iblis jiwa. "Ya, Anda adalah patriark dari suku iblis jiwa. Anda memiliki tanggung jawab untuk mengatasi ini. Ayo pergi dan cari orang yang membuat pil itu. Orang yang menyempurnakan pil ini jelas memiliki warisan Kaisar Iblis Tua. Jangan menunda waktu," ucap Leluhur Wan. Scene berganti di markas aliansi bayangan misterius. Di sebuah ruangan kecil terlihat dua sosok orang bertopeng yang sangat misterius. Salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana situasi di luar?" ucap satu dari dua orang itu. Mereka yang menjelajahi keberadaan Xiaoyan semuanya kembali dengan kegagalan. "Aku hanya tahu bahwa Xiaoyan datang ke klan obat, tetapi klan obat bahkan tidak mengetahuinya," jawab teman dari orang bertopeng itu. "Bagaimana dengan Dizou?" tanya orang bertopeng dari sebelumnya. "Orang-orang Xiu sama sekali tidak punya berita tentang Xiaoyan. Haruskah kita mengendalikan klan Xiu dan memaksa Xiaoyan muncul?" jawab teman orang bertopeng itu. "Jangan bodoh, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Menyandra orang Xiu tidak lain akan mengekspos diri kita sendiri. Sekarang Guildan telah mengirim seseorang untuk membantu kita menemukan keberadaan Xiaoyan," ucap orang bertopeng dari sebelumnya itu. "Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" tanya seorang teman bertopeng itu. "Tenang, kita tidak akan melewati air berlumpur ini, tetapi kita akan mengaduk air dan membiarkan mereka bertarung," ucap orang bertopeng itu. "Ya, aku mengerti." Setelah mengucapkan kata-kata itu, keduanya tiba-tiba menghilang dan pergi. Scene berganti di kediaman klan iblis darah. Terlihat sosok King Hao duduk di kursi pemimpin aula utama. Sejak mendapatkan Blood Demon Order dan Blood Demon Ring, kekuatannya telah meningkat dengan cepat dan sekarang telah mencapai puncak 6 bintang. King Hao mengambil sebotol pil obat Qinglin dan mengendusnya sebelum dia tiba-tiba berkata, "Sepertinya Xiaoyan akan dalam masalah besar kali ini," ucap King Hao. King Mu'er yang duduk di samping mendengar kata-kata ini matanya sedikit menegang. "Apa Liga Sangmeng mengincar Xiaoyan? Apa karena pil Qinglin?" ucap King Mu'er. "Apa kamu tidak menyadari trik Liga Sangmeng? Bukan tidak mungkin Liga Sangmeng memaksa Xiaoyan untuk menyerahkan resep leluhur Kaisar Iblis Tua dan ingin mengendalikan pasar pil. Liga Sangmeng sering melakukan hal seperti ini selama puluhan ribu tahun," ucap King Hao. "Saudaraku, mari kita temukan Xiaoyan dan dapatkan resepnya kembali," ucap King Mu'er. "Kita tidak bisa melakukan itu. Kaisar leluhur memberikan hadiah kepada Xiaoyan dengan resep untuk menyerahkan Blood Demon Order dan Blood Demon Ring pada kita.
Apa kamu pikir itu pantas mengambil alih sesuatu yang diwariskan secara pribadi oleh leluhur? Teriak King Hao. Tetapi Xiaoyan telah diincar oleh Liga Sangmeng. Kita harus menyelamatkan Xiaoyan dulu, ucap King Mu'er. Kupikir Xiaoyan juga bukan seseorang yang ceroboh. Dia tidak akan mudah menyerahkan resep itu kepada orang-orang Liga Sangmeng, ucap penatua klan Iblis Darah. Yang mengincar resepnya bukan hanya Liga Sangmeng. Jika demikian saya khawatir Xiaoyan mengalami masalah, ucap King Hao. Tampaknya hal-hal jauh lebih buruk daripada yang dia pikirkan. Setelah berpikir lama, King Hao berdiri dan berkata, "Ayo kita temui Zhen Bufan," ucap King Hao. Setelah beberapa saat King Hao dan rombongannya mendatangi rumah lelang. Singkat cerita, pasukan klan Iblis Darah telah tiba ke rumah lelang Liga Sangmeng. Ini sebenarnya Kaisar Iblis yang datang kemari. Saya tidak tahu kenapa Kaisar Iblis rela berkunjung ke rumah lelang kami, tanya Zhen Bufan. Mungkin ketua sudah menebak niatku kan? Ucap King Hao duduk di kursi tamu menatap Zhen Bufan. Tolong beritahu kami apa yang sebenarnya Anda butuhkan dari kami, ucap Zhen Bufan. Aku datang untuk Xiaoyan, ucap King Hao. Xiaoyan? Xiaoyan yang mengirimmu Blood Demon Order, ucap Zhen Bufan. Ya, itu dia. Saya harap Anda akan memberitahu saya di mana Xiaoyan sekarang, ucap King Hao. Kaisar Iblis bertanya kepada orang yang salah. Bagaimana saya tahu di mana Xiaoyan sekarang? Saya tidak mengenalnya, ucap Zhen Bufan. Saya pikir Anda yang salah untuk menutupi sesuatu hal dari saya. Ketua Zhen, pil Qinglin yang kamu lelang adalah keterampilan unik kaisar leluhurku. Hanya Xiaoyan yang ada di dalam reruntuhan kuno. Tidak ada seorang pun kecuali Xiaoyan yang bisa membuat pil Qinglin ini. Bisakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu di mana dia? Ucap King Hao bicara dengan keras. Kaisar Iblis, itu tidak benar. Adapun itu karena resep pil Qinglin dari rumah lelang kami. Mungkin Kaisar Iblis juga tahu bahwa rumah lelang kami tidak pernah memberitahu sumbernya terlepas dari apapun. Ini adalah peraturan rumah lelang kami, ucap Zhen Bufan. Saya tahu pikiran Liga Sangmeng. Klan Iblis Darah saya juga salah satu pemegang saham di Liga Sangmeng. Jika melakukan hal ini juga tidak baik untuk saya. Tetapi ada beberapa kata yang harus saya tegaskan kepada penatua Zhen. Pertama-tama karena leluhurku memberikannya resep kepada Xiaoyan. Maka resep itu milik Xiaoyan. Dan ras iblisku tidak akan mengincar resep itu. Kedua, aku tidak peduli bagaimana Liga Sangmeng bekerja dengan Xiaoyan. Selama Xiaoyan sendiri bersedia, maka tidak akan kami permasalahkan. Akan tetapi jika ada rencana buruk atau ingin merebut resep dari tangan Xiaoyan, saya secara pribadi akan meminta pertanggungjawaban Anda dan seluruh rumah lelang. Penatua Zhen mungkin tidak tahu bahwa Xiaoyan dan saya adalah saudara. Jika saya mendengar berita ada yang ingin melukai Xiaoyan, orang pertama yang saya cari adalah Anda, ucap King Hao dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata itu Zhen Bufan tersenyum pahit. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba dia berkata, Kaisar Iblis, tolong yakinlah. Jika kita memiliki berita tentang Xiaoyan, kita akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatannya dan tidak pernah menyakitinya. Pada saat itu jika saya tidak bisa melindunginya, saya secara alami akan memberikan berita kepada Kaisar Iblis untuk membantu, ucap Zhen Bufan. Mendengar ini King Hao merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengangguk dan pergi bersama anggotanya. Begitu King Hao pergi, Zhen Bufan segera memanggil Zenin dan Li Xiaolong. Dia berkata, sekarang semua pasukan fokus pada Xiaoyan. Kami berada di bawah banyak tekanan, ucap Zhen Bufan. Kita bisa membunuh Xiaoyan. Kita bisa membunuh Xiaoyan untuk mendapatkan resep Kaisar Iblis tua itu, ucap Li Xiaolong. Jangan gegabah. Kaisar Iblis King Hao sudah mendekati saya sekarang. Jika ada kecelakaan pada Xiaoyan, klan Iblis akan membuat perhitungan, ucap Zhen Bufan. Apakah kita benar-benar menjadi pengawalnya? Ucap Li Xiaolong. Kita masih bisa mengambil jalan lain.
Mari kita bicara dengan Xiaoyan secara langsung. Berharap dia bisa bekerja sama dengan kita. Ucap Zenny. Kurasa itu akan sulit. Mengingat kepintaran Xiaoyan, bisakah dia dengan mudah setuju? Ucap Li Xiaolong. Jika kita memperjelas situasi yang terjadi saat ini padanya, saya pikir dia akan mempertimbangkannya. Ucap Zenny. Bukankah kompetisi alkemis akan diadakan? Beritahu Xiaoyan untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Begitu dia mau, kita akan menyediakan apapun yang dia butuhkan. Dengan secara tidak langsung kita bisa mengikat Xiaoyan. Ucap Zhen Bufan. Presiden punya ide bagus. Tetapi aku khawatir bagaimana jika permintaan Xiaoyan terlalu tinggi. Tanya Li Xiaolong. Tidak peduli seberapa tinggi permintaannya. Ini tidak lebih dari keuntungan. Ucap Zenny. Kita sekarang mencoba melindungi Xiaoyan. Dan kita tidak boleh melewatkan apapun. Ucap Zhen Bufan. Untuk menyembunyikan Xiaoyan, rumah lelang secara khusus mengatur ruang tersembunyi untuk Xiaoyan di halaman belakang. Ada lubang cacing kecil di ruang itu yang bisa langsung mencapai ruang kantor Zenny. Dengan cara ini mereka bisa mengurangi masalah. Xiaoyan secara alami sangat puas dengan pengaturan ini. Meskipun Xiaoyan telah menyadari situasinya yang berbahaya, dia sekarang mengabdikan diri untuk meningkatkan alkimia. Dan dia benar-benar mengabaikan segala sesuatu di dunia luar. Xiaoyan tenggelam dalam pemurnian pil di kamar yang diatur khusus oleh rumah lelang. Longyan juga terus-menerus menelan pil petir dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Selama periode ini Xiaoyan juga mengumpulkan bahan pil Qinglin dan Suekidan. Setengah tahun berlalu. Di halaman yang tenang gelombang energi bersiul dari kamar Xiaoyan. Pohon-pohon dan daun di luar ruangan hancur. Xiaoyan perlahan-lahan membuka matanya menatap ke arah langit. Dia berkata, kompetisi alkemis akan segera dimulai. Seharusnya ada banyak alkemis top di sana. Saya Xiaoyan ingin melihat seperti apa kehebatan para alkemis di daratan kaisar ini. Sesampainya ke rumah lelang kantor pribadi Zenny, Xiaoyan memberikan pil Qinglin kepadanya. Tuan Xiaoyan, sebentar lagi kompetisi alkemis akan diadakan. Apakah Tuan Xiaoyan berencana untuk pergi? Tanya Zenny. Aku akan pergi. Ucap Xiaoyan. Kalau begitu maukah Tuan Xiaoyan mewakili rumah lelang kami? Tanya Zenny. Kalau begitu aku akan merepotkan Nona Zenny. Ucap Xiaoyan. Jika Anda tidak keberatan, kami akan memberikan Anda pakaian rumah lelang kami demi keselamatan Anda. Ucap Zenny. Mendengar ini Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengangguk. Bagaimanapun itu adalah hal yang baik untuk menjaga identitasnya. Tuan Xiaoyan bisa istirahat dulu. Anda sudah terlalu lama memurnikan pil. Kita akan berkumpul di rumah lelang besok pagi. Ucap Zenny. Nona Zenny, panggil saja aku Xiaoyan. Aku tidak terbiasa dipanggil Tuan. Ucap Xiaoyan. Baiklah, kalau begitu Anda juga bisa memanggilku Zenny. Itu terasa lebih akrab bukan? Ucap Zenny tersenyum menggoda. Xiaoyan hanya tersenyum setelah meninggalkan ruang pribadi Zenny dan kembali di kediamannya. Zenny memperhatikan punggung Xiaoyan menghilang di lubang cacing. Wajahnya segera memerah dan mulutnya bergumam. Xiaoyan, terima kasih untuk semua yang Anda lakukan. Gumam Zenny. Waktu berlalu. Keesokan pagi di kota Jucheng terlihat tampak sangat hidup. Setiap jalan yang lebar penuh dengan kerumunan orang. Semua orang berbagai ras berkumpul di kota Jucheng untuk mengikuti kompetisi alkemis di Kuildan. Di daratan kaisar, kompetisi alkemis hanya akan diselenggarakan oleh Kuildan. Di sisi lain, setelah Xiaoyan meningkatkan kekuatan jiwanya dengan teknik keputusan roh hantu, dia bergegas pergi ke ruang pribadi Zenny. Xiaoyan, apakah kamu sudah siap? Ucap Zenny. Mendengar ini Xiaoyan mengangguk. Kalau begitu mari kita pergi. Ucap Zenny. Segera Zenny, Xiaoyan, dan Li Xiaolong berjalan di luar ruangan. Terlihat terowongan spasial hitam di depan mereka. Li Xiaolong berkata, ini adalah lubang cacing yang langsung mengarah ke kota Tairing. Ayo pergi. Ucap Li Xiaolong.
Ketiganya melangkah masuk dan merasakan hisapan yang kuat di depannya sebelum jatuh ke dalam kegelapan. Tidak lama kemudian sinar cahaya muncul di depan dan dalam sekejap itu sudah merupakan cahaya yang terang. Suara memekakan telinga tiba-tiba mengalir ke telinga Xiaoyan dan kerumunan orang melonjak seperti lautan. Ini adalah kota Tairing, gumam Xiaoyan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ruang kota Tairing. Setelah itu mereka terbang dan melesat ke arah kota Ripet. Ada banyak titik pendaftaran di semua arah kota Taobao. Tentu saja banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Saat Xiaoyan melihat pendaftaran itu, tiba-tiba suara lembut ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. "Xiaoyan, kami sudah mengatur pendaftaran Anda," ucap Zenny tersenyum. Xiaoyan menoleh dan melihat Zenny. Setelah itu Xiaoyan menghela nafas lega. Ia tidak menyangka rumah lelang mengambil keputusan yang bijaksana. Ketiganya harus terbang dengan cepat menuju kota Ripet dan beberapa saat kemudian mereka mencapai gerbang kota Dandian yang dikelilingi oleh kerumunan orang. Setelah ketiganya mendarat, Zenny memimpin jalan di depan dengan penampilannya yang mempesona. Jelas itu menarik sebagian besar pasang mata. Xiaoyan memandang kota di depannya yang merupakan kedua kalinya dia datang ke kota Taobao. Namun kali ini Xiaoyan merasa sangat berbeda dari yang terakhir kali. Di depan ada banyak toko di jalan meskipun tidak banyak orang. Tetapi menurut kabar kualitas barang di sini sangat tinggi. Melihat berbagai hal yang mempesona, Xiaoyan tiba-tiba mengingat Xiaoqi dan memilih beberapa jenis perhiasan. Melihat perhiasan indah di tangannya, sosok Sun-er dan Cailin muncul di benak Xiaoyan. "Xiaoyan, apakah kamu membeli perhiasan ini untuk saya?" tanya Zenny. Xiaoyan hanya terdiam di hadapan kata-kata seperti itu. "Aku hanya bercanda. Kamu tidak perlu menganggap serius," ucap Zenny. Li Xiaolong yang berada di samping mereka hanya menggelengkan kepalanya. Dari obrolan Zenny dan Xiaolong, Xiaoyan mempelajari aturan kompetisi alkemis. Ada dua jenis kompetisi dalam peraturan. Yang pertama adalah uji coba pemula. Siapapun yang pernah ke daratan kaisar selama kurang dari 500 tahun dapat berpartisipasi dalam divisi pemurnian kelas 2 dan 4. Singkatnya ini adalah kompetisi untuk memilih bakat. Konteks seleksi adalah jadwal promosi. Alkemis yang berpartisipasi dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing 100 orang dalam satu kelompok. Dan setiap kelompok hanya diambil 5 orang yang lolos untuk babak berikutnya. Yang kedua adalah kompetisi yang paling menarik, yaitu yang disebut kompetisi pemurnian pil. Hampir semua alkemis top di daratan akan menunjukkan kemampuan mereka dalam kompetisi dan menunjukkan keterampilan pemurnian yang luar biasa. Kompetisi alkemis memiliki daya tarik dan pengaruh yang sangat besar, dan telah menarik perhatian banyak alkemis. Juga karena kompetisi ini kuil dan dapat memperoleh banyak bakat muda. Pada saat ini kelompok Xiaoyan telah tiba di tempat peristirahatan Liga Sangmeng. Xiaoyan juga mendapatkan nomor untuk kompetisi. "Mengapa Sangmeng mendirikan cabang besar di sini?" tanya Xiaoyan. "Ini adalah tempat yang secara khusus didirikan untuk menerima kaisar yang baru dipromosikan. Ini adalah pemberhentian pertama kota Ripet. Setiap kali kaisar bintang awal datang ke benua kaisar, hal pertama yang dia lakukan adalah datang ke kota Ripet. Dan mereka yang memiliki keluarga akan dibawa pergi oleh keluarga. Jika orang tidak memiliki keluarga akan memilih untuk bergabung dengan kekuatan tertentu. Oleh karena itu membangun titik gedung penerimaan merupakan hal yang tepat dengan banyak kekuatan di kota. Dan kemudian memberi semua orang sepasang baju besi untuk menahan tekanan lubang cacing," ucap Zenny. Mendengar ini Xiaoyan akhirnya mengerti. Tidak mengherankan ketika dia pertama kali datang ke kota Ripet dia melihat begitu banyak orang mengenakan baju besi. Dan mereka semua adalah kaisar baru. Xiaoyan memasuki ruangan yang diatur untuk dirinya dan segera tenggelam dalam kultivasi. Teknik jiwa roh hantu berjalan di tubuh Xiaoyan. Tetapi kekuatan jiwa masih tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Kabut darah di sekitar tubuh perlahan memudar. Xiaoyan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tampaknya saudara King benar. Untuk meningkatkan kekuatan jiwa menggunakan roh hantu akan membutuhkan roh hantu untuk ditelan.
gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas, berhenti memikirkannya dan mulai berlatih semangat juang. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan sedang berlatih, gelombang kecil berdesir keluar dari ruang di kota. Terlihat anggota dari klan iblis darah telah tiba. Jelas datangnya King Hao telah menarik sebagian banyak tatapan mata. Saudaraku, apakah kamu yakin Xiaoyan akan berpartisipasi dalam kompetisi alkemis? Ucap King Mu'er. Aku tidak bisa memastikan. Namun yang terbaik adalah untuk datang ke sini dan memastikan. Ucap King Hao. Pada saat ini banyak mereka mengunci pada sosok di langit. Dan suara bising dari banyak orang tiba-tiba menjadi sunyi. Sosok itu ditangguhkan di udara, memancarkan nafas yang kuat, menatap semua orang di bawahnya. Sosok ini adalah penguasa Kuildan. Di belakang ketua Kuildan ada sebuah platform tinggi yang menggantung di udara. Disitulah para pemimpin pasukan utama menonton pertandingan. Ketua Kuildan itu menatap semua orang dan tiba-tiba dia berkata, area kompetisi dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu timur, barat, selatan, dan utara. Setiap kelompok akan beranggota 100 orang. 5 teratas akan maju ke babak berikutnya dan sisanya akan dieliminasi. Waktu masuk hanya setengah jam. Jika melebihi batas waktu akan dianggap gugur. Jika semua para kontestan sudah mengerti, Anda semua bisa masuk dengan nomor di dada Anda. Ucap ketua Kuildan itu. Suaranya baru saja terdengar dan lautan orang bergegas masuk ke lorong sebelum akhirnya tiba di panggung batu. Hanya aura dari para kaisar ini mampu membuat sebagian banyak penonton merasa sulit bernafas. Ini sangat besar. Ada lusinan kaisar bintang 5 yang dikirim dalam satu pertandingan. Gumam Xiaoyan melihat para individu yang berpartisipasi itu. Pemimpin Kuildan yang berada di tengah menghadap kerumunan sekitarnya. Kekuatan jiwanya menyapu kerumunan di bawah dari waktu ke waktu. Hal yang mereka cari tentu saja Xiaoyan. Kuildan adalah tempat suci bagi para alkemis elit di dunia. Dan tidak pernah ada kekurangan alkemis berbakat. Tetapi sejak Xiaoyan muncul dan mengebohkan seluruh daratan kaisar, maka mereka harus mendapatkan Xiaoyan dengan cara apapun. Di sisi lain, di dalam kompetisi hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa di alun-alun dan Xiaoyan secara alami di antara mereka. Setelah melalui ribuan pertempuran, kualitas dan mental Xiaoyan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Zenny yang berada di samping Xiaoyan, dia tiba-tiba berkata, Xiaoyan, semoga Anda bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam kompetisi ini. Ucap Zenny. Mari kita bertemu setelah pertandingan berakhir. Ucap Xiaoyan dengan ekspresi tenang. Setelah itu dia melangkah ke lorong spasial dan menuju ke panggung batu. Xiaoyan memasuki area dan mencari posisinya sesuai dengan nomor. Setiap lokasi ditandai dengan jelas oleh nomor yang sama dengan peserta. Setelah Xiaoyan menempati posisinya, dia perlahan duduk dan memejamkan matanya. Menunggu kompetisi dimulai secara resmi. Kompetisi dibagi menjadi 2. Yang pertama kompetisi pemula, yang kedua kompetisi pemurnian. Di sisi lain, peserta kompetisi pemurnian hanya 500 peserta. Jauh lebih sedikit dari kompetisi pemula. Tetapi walaupun hanya diikuti oleh 500 peserta, itu menarik banyak penonton yang tak terhitung jumlahnya. Persaingan alkemis adalah sesuatu yang sangat menarik dan tidak ada yang mau melewatkannya. Sosok ketua Kuildan muncul di langit melirik pemandangan spektakuler ribuan alkemis di bawahnya. Dan dia tiba-tiba mengumumkan, Festival Kuildan secara resmi dimulai. Teriak ketua Kuildan itu. Puluhan ribu kuali pil ditempatkan secara rapi bersama api muncul dengan warna-warna yang berbeda. Segera gelombang suhu panas yang dipancarkan menyapu stadion. Tiba-tiba di samping area suara bisikan terdengar melihat sosok pria yang bernama Ming Chen. Kabarnya dia adalah merupakan seorang pemenang kompetisi pemurnian pil di tahun yang lalu. Banyak percakapan pribadi terpancar saat melihat pria yang bernama Ming Chen itu. Saya khawatir pemenang pemurnian pil ini akan masih dimenangkan oleh Ming Chen. Siapa yang tidak mengenali legendanya? Dia berasal dari ras iblis jiwa dan dikatakan telah memurnikan pil kaisar kelas 7 setahun yang lalu.
Kekuatan jiwanya sangat kuat dan merupakan sosok inti dari Quildan. Ucap percakapan pribadi yang terdengar itu. Sementara percakapan pribadi terus terdengar satu sama lain, kompetisi pemula akhirnya dimulai. Uji coba pemula harus memurnikan pil Chenlingdan, yang merupakan pil membersihkan sisa-sisa racun dalam tubuh. Meskipun pil ini sangat umum, ini juga merupakan tantangan yang sangat sulit bagi para alkemis yang baru saja tiba di benua Kaisar kurang dari 500 tahun. Ada 3 bahan obat yang disiapkan untuk masing-masing peserta. Jika ketiga bahan obat gagal disempurnakan, maka peserta akan dinyatakan gagal dalam kompetisi. Soyan yang masih duduk dengan mata tertutup perlahan-lahan mulai membuka matanya. Soyan menoleh dan dengan hati-hati menyentuh bahan pil. Setelah beberapa saat, Soyan mulai melakukan pergerakan. Jari-jari Soyan bergerak dan nyala api keluar dari ujung-ujung jarinya. Selanjutnya dia melambaikan tangannya dan bahan obat terbang memasuki kuali. Di sudut atas panggung batu, beberapa tokoh dari pasukan utama menonton pertandingan dengan penuh semangat. King Hao dan King Mu'er juga duduk di antara mereka. Mata King Mu'er memindai semua tempat berharap ia menemukan Xiaoyan. Adegan puluhan ribu orang memurnikan pil pada saat yang sama begitu menakjubkan. Langit sudah dipenuhi dengan awan gemuruh dan petir terus-menerus muncul sebelum diblokir oleh individu yang menyempurnakan obat. Meskipun pemurnian Chenlingdan tidak terlalu sulit, tidak mudah bagi alkemis tingkat 3 apalagi alkemis tingkat 2. Pil Kaisar tingkat 3 tidak dilakukan lagi merupakan tantangan besar bagi Xiaoyan. Untungnya dia merupakan seseorang yang memiliki ketenangan yang baik. Cairan pil di kualinya mengeluarkan aroma yang kuat. Segera telapak tangan Xiaoyan diayunkan dengan lembut dan cairan obat meledak menjadi kabut putih. Setelah itu terlihat pil yang bersinar perlahan menggantung di kuali. Energi yang sangat halus menembus ke dalam pil perlahan membuat permukaan pil menjadi bulat. Di atas Xiaoyan pil petir mulai terbentuk dan siap untuk menyambar. Karena kali ini dia tidak bisa memberikan makanan kepada Longyan untuk melahap pil petir itu, penguasa Suan Api muncul di tangan Xiaoyan dan sosoknya melangkah ke udara. Semangat juangnya melonjak seperti gelombang dan menuangkan api langit ke penguasa Suan. Penguasa Suan bersinar dan menghancurkan petir secara langsung sebelum energi itu memasuki pil Chenlingdan. Setelah itu Xiaoyan melambaikan tangannya dan kekuatan hisap yang kuat dipancarkan menarik pil itu. Senyum puas terpancar dari mulut Xiaoyan saat pil dimasukkan ke dalam botol giok. Setelah pengukuran kualitas, Xiaoyan dinyatakan memasuki kompetisi putaran kedua yang dinamakan pemurnian pil. Putaran kedua kompetisi diadakan setelah alkemis yang berpartisipasi telah istirahat selama setengah hari. Di dalam putaran kedua ini, para kontestan diharuskan menyempurnakan pil Kaisar tingkat 3 yang bernama pil Heaven Spirit. Efek dari pil Heaven Spirit dapat menstabilkan kekuatan Kaisar bintang 3. Setelah Xiaoyan mendapatkan pengalaman pemurnian Chenlingdan sebelumnya, jiwanya telah sepenuhnya melangkah ke Kaisar tingkat 3. Setelah istirahat sejenak, Xiaoyan berusaha keras dan mulai menyempurnakan bahan obat di depannya. Dia harus terbiasa dengan metode baru dan penggunaan kekuatan jiwa sesegera mungkin. Pada saat ini banyak pasang mata terkunci pada alkemis berjubah hitam di lapangan. Alkemis ini mengenakan jubah hitam yang biasanya dipakai Xiaoyan. Tubuhnya mirip dengan Xiaoyan. Wajahnya terlihat agak mirip dari kejauhan. Bahkan orang yang mengenal Xiaoyan ketika melihat orang ini dari jauh akan mengira bahwa itu adalah Xiaoyan. Jelas itu adalah orang yang dirancang oleh Presiden Zhen Bufan untuk memanipulasi semua kekuatan utama yang mengincar Xiaoyan. Waktu berlalu. Setelah 3 hari ini putaran kedua kompetisi akhirnya berakhir. Ketua Quildan mengukur kualitas pil dari semua kontestan yang berhasil menyempurnakan pil masing-masing. Setelah beberapa saat, Ketua Quildan mengeluarkan hasil penilaian kontestan. Xiaoyan berhasil masuk putaran berikutnya dengan hasil urutan ketiga dan posisi kedua adalah seseorang yang bernama Yusuan. Di posisi utama diduduki oleh seorang pemuda yang bernama Lang Tian. Sesaat kemudian waktu istirahat telah selesai. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan datang dengan cepat ke putaran ketiga kompetisi. Setengah hari istirahat, Xiaoyan telah kembali ke kondisi puncaknya.
Pada saat ini Xiaoyan melirik arena. Kontes seleksi pemula yang awalnya memiliki puluhan ribu orang sekarang hanya kurang dari 100 orang. Babak ketiga ini harus menjadi babak grand final. Dengan berkurangnya 90% para kontestan yang tersisa di panggung batu, Kingo yang duduk di platform akhirnya bisa melihat Xiaoyan di antara para alkemis yang itu. Wajahnya yang dipenuhi dengan kegelisahan akhirnya tergantikan dengan senyuman. Saudara nakal, akhirnya aku bisa menemukanmu. Apapun yang terjadi, aku King Hao akan selalu membantumu, ucap King Hao. Tiba-tiba suara ketua Quildan bergema di stadion yang luas ini. Dia berkata, semuanya, babak ketiga dari kompetisi pemula ini adalah menjadi penentu kemenangan kalian. Oleh karena itu, saya harap kalian bisa menunjukkan kemampuan Anda semua masing-masing. Jika semuanya sudah jelas, sekarang babak ketiga saya mengumumkan telah dimulai, teriak ketua Quildan. Begitu kata-kata itu jatuh, semua alkemis yang berpartisipasi mengambil resep dari bahan obat yang telah disiapkan. Setelah itu dengan cepat mereka mengumpulkan semua bahan pil yang diperlukan. Obat yang dimurnikan untuk putaran ketiga ini bernama pil Marulingdan. Seperti dua putaran sebelumnya, Xiaoyan tidak segera mulai memurnikan, tetapi mempelajari resep untuk waktu yang lama. Setelah beberapa nafas, jari-jari Xiaoyan mengeluarkan sinar merah menyala dan kuali Yan Muding muncul di depan Xiaoyan. Dengan bantuan kuali Yan Muding dan perpaduan kedua jenis api langit, kesulitan dalam memperbaiki Marulingdan jauh lebih mudah. Telapak tangan Xiaoyan sedikit bergerak maju dan api langit di telapak tangannya berubah menjadi dua api yang menembak ke arah kuali Yan Muding. Xiaoyan menuangkan kekuatan jiwa ke telapak tangannya dan mulai untuk memperbaiki bahan obat. Metode pemurnian cairan Qinglin dan bahan obat Sui Yidan sedikit digunakan. Metode ini telah diuji beberapa kali untuk memurnikan bahan obat. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi dan kemancurannya sangat lengkap. Teknik Xiaoyan berubah dengan cepat dan sekelompok bahan obat dengan cepat disempurnakan sebelum perlahan bergabung. Akan tetapi Xiaoyan tiba-tiba mengalami kegagalan dalam percobaan pertamanya ini. Kesulitan memurnikan Marulingdan ini sangat luar biasa dan tidak sebanding dengan pil Heaven Spirit sebelumnya. Xiaoyan tersenyum pahit dan mulai mencairkan bahan lagi. Di kejauhan, pria muda berjubah hitam yang menyerupai Xiaoyan mulai menyempurnakan pil. Mata berapi-api dari semua kekuatan memandang pria berjubah hitam itu yang mengira dia adalah Xiaoyan. Di panggung tinggi, Zen Bufan, ketua Liga Sangmen, mengungkapkan pandangan licik. Tampaknya untuk melindungi Xiaoyan, Liga Sangmen mengeluarkan banyak upaya. Semua orang yang ingin mendapatkan resep Kaisar Iblis Tua terpaku pada pemuda ini. Dan mereka yang menjaga kompetisi telah mendekati pemuda ini. Di ronde ketiga, kompetisi pemuda berjubah hitam itu jelas tidak sesantai sebelumnya. Dia merasa kegelisahan di tengah-tengah tatapan ngeri oleh semua kekuatan utama. Di sisi lain, semua orang memperhatikan setiap gerakan Quildan dan beberapa kekuatan lainnya. Selain itu, klan iblis juga mulai bertindak. Sementara suasana tegang telah menyeliputi area ini, kontestan yang gugur telah mencapai hampir 80 orang karena kehabisan bahan obat. Alkemis yang tersisa jelas merupakan seseorang dengan keterampilan pemurnian yang sangat luar biasa. Itu membuat derasnya aliran energi di arena tampak seolah-olah memadatkan udara. Waktu berlalu. Puluhan hari berlalu dan di langit yang awalnya sunyi tiba-tiba mulai menunjukkan awan petir yang berkumpul. Di area, seorang pria muda bernama Yushuan mengeluarkan energi besar di tangannya seperti air pasang. Segera aroma pil menyebar dari kuali obat. Hahaha, aku akhirnya berhasil. Maha karyaku, muncullah, ucap Yushuan dengan tertawa keras. Suara pemuda itu tiba-tiba terdengar dan banyak tatapan iri melihatnya. Xiaoyan bahkan tidak repot-repot untuk meliriknya. Seluruh pikiran tenggelam dalam penyempurnaan. Dan keringat sudah menembus baju Xiaoyan. Tidak jauh dari Xiaoyan, pria bertopi besar itu memalingkan telinga dengan suara awan petir yang meledak dari waktu ke waktu. Dan masih memusatkan seluruh perhatiannya pada pil yang perlahan-lahan mulai terbentuk. Hujan badai berangsur-angsur meningkat, dan petir juga mulai jatuh. Di bawah serangan petir, sesosok selalu muncul di langit menghalau petir.
Beberapa orang juga terbang menjauh karena mereka tidak tahan terhadap dampak energi besar dari pil petir. Di sisi lain, pria muda berjubah hitam yang menyerupai Xiaoyan pada akhirnya gagal. Dia tanpa daya berjalan perlahan keluar dari lapangan. Tepat saat dia baru saja melangkah, tiba-tiba sosoknya menghilang hanya dalam sekejap mata. Lega Sangmen tiba-tiba terlihat sangat panik. Tetapi ketika Zhen Bufan melihat bahwa Xiaoyan di arena hanya tenggelam dalam pemurnian, dia tidak bisa menahan tawa. Banyak kekuatan yang berniat untuk menculik Xiaoyan. Biarkan Xiaoyan mengerti betapa berbahayanya dan buruknya situasinya sekarang. Setidaknya hal itu sama saja dengan melindungi Xiaoyan. Memikirkan hal ini, Zhen Bufan diam-diam menghela nafas lega. Akhirnya itu tidak menyia-nyiakan usahanya. Pada saat ini kekuatan utama di panggung tinggi sudah gempar. Menculik orang di arena merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah kompetisi. Melihat ini, King Hao tersenyum, tetapi King Mu'er di samping sangat bingung. Dia tidak menyadari bahwa pria muda berjubah hitam itu bukan Xiaoyan. Ketua Quildan sedang duduk dengan tenang dengan ekspresi acuh tak acuh menyuruh semua orang agar tidak panik dan berjanji akan melacak si penculik. Semua penonton kembali tenang dan mata semua orang perlahan kembali ke arena. Pada titik ini Xiaoyan telah berhasil. Petir di langit bersinar dan tatapan Xiaoyan tertuju pada petir di langit. Ia mengeluarkan penguasa Suan dan menyuntikkan api langit ke dalam penguasa Suan. Energi penguasa di tangan Xiaoyan meledak dan petir yang setebal lengan dihancurkan oleh penguasa Suan. Semua alkemis yang berhasil memegang botol giok di tangan mereka. Tidak lama kemudian beberapa alkemis senior mulai mengukur kualitas pil dalam waktu yang pendek. Ketua Quildan mulai perlahan berdiri dan berkata, "Sekarang saya akan mengumumkan pemenang dari kompetisi pemurnian pemula. Di posisi ketiga adalah Yusuan. Di posisi kedua Lang Tian. Dan juara pertama di kompetisi pemula adalah Yan Yan." Teriak dari ketua Quildan itu. Segera kegemparan terdengar setelah dan semua tatapan terfokus pada Xiaoyan. Tidak disangka-sangka kompetisi tahun ini telah melahirkan jenius baru. Lang Tian melirik Xiaoyan dan mengucapkan selamat kepadanya. Xiaoyan hanya tersenyum dihadapkan kesan baik oleh pihak lain. Hadiah untuk tempat pertama adalah kuali obat kelas atas dengan warna hitam pekat. Pada pandangan pertama jelas itu menarik perhatian para alkemis. Jelas saja setiap alkemis pasti memerlukan kuali yang baik. Sedangkan Xiaoyan sendiri sedikit kecewa oleh hadiah dari kompetisi ini. Dia bahkan tidak menunjukkan minat pada kuali itu. Kuali hitam itu tidak bisa dibandingkan dengan kuali yang diberikan oleh Kaisar Iblis. Segera para tetua melambaikan tangannya untuk memberi sinyal kepada Xiaoyan untuk melangkah maju menerima hadiah. Xiaoyan tidak bergerak. Sebagai gantinya dia berbalik ke arah pria tua itu dan berkata dengan keras, "Maaf senior, saya tidak tahu apa hadiah untuk tempat kedua," ucap Xiaoyan. Semua orang yang hadir tercengang dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan pemuda itu. "Anak muda, apakah Anda takut hadiah kedua lebih baik dari hadiah pertama?" ucap ketua Quildan. Xiaoyan mengabaikan kata-kata itu dan segera mengalihkan pandangannya ke samping. Dia berkata, "Saudaraku, dapatkah saya bertukar hadiah dengan Anda?" ucap Xiaoyan kepada Lang Tian. Mendengar ini semua orang tercengang. Tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ada di pikiran pemuda itu. Tempat pertama bersedia menukar hadiah tempat kedua. Secara umum hadiah dari tempat pertama dan tempat kedua cukup berbeda. Semua orang menatap Xiaoyan dengan mata curiga. Apakah otak orang ini ada yang salah? Lang Tian menatap Xiaoyan dengan tidak percaya. Xiaoyan tersenyum pada Lang Tian dan berkata, "Apakah saudara Lang Tian tidak mau menukarnya?" ucap Xiaoyan. "Bagaimana mungkin saya tidak mau? Tolong beri saya alasan," ucap Lang Tian. "Ini tanpa alasan. Jika Anda keberatan saya tidak akan memaksa," ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir.